Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, pada teman-teman mahasiswi di semester berapa ya? Gabungan ya. Kita akan berkuliah di sesi yang kedua tentang mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Pada sesi yang kedua ini, saya akan menyampaikan berupa video. Teman-teman saya harapkan untuk menyimak ya, dari awal sampai akhir. Dan jangan ada kelewat, karena ini nanti ada salah satu bentuk penilaian, yang mana teman-teman harus menjawab soal, yang soalnya saya selipkan yang ada di dalam videonya. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman nggak nyimak atau di skip, dilompat-lompati, pasti nanti akan nggak tahu. Nanti teknisnya akan saya jelaskan di sini. Oke, jadi ini saya gunakan untuk istilahnya lebih praktis daripada teman-teman menggunakan Microsoft Teams nanti ketika ada kendala sinyal dan lain sebagainya. Nah, jika ini digunakan kan bisa ketika longgar, waktunya luang, nanti bisa diulangi lagi. Oke, di sesi yang kedua ini terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak yang berkebutuhan khusus? Definisinya apa? Contohnya apa? Nah, seperti itu. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Nah, maaf ini ketertutup ya. Istilah anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus ini bisa kita singkat ABK gitu. Dan istilah-istilah itu sering digunakan. Kalau teman-teman sering dengar ada ABK, kemudian anak yang spesial, anak yang berbeda lah gitu, anak yang difabel lah gitu. Jadi istilah itu yang familiar ataupun yang baku itu yang mana gitu. Jadi kalau ABK sendiri merupakan definisi child special need, atau anak yang mempunyai kebutuhan spesial. Jadi apa ya, kebutuhannya itu berbeda lah dengan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi istilah ini lebih digunakan di kancah internasional. Jadi lebih menggunakan ini. Nah, kemudian di istilah-istilah sebelumnya bisa atau biasa kita sering mendengar anak yang cacat, anak yang tuna, bukan ikan tuna ya. Ada yang anak berkelainan. Wah, anak itu menyimpang ya gitu. Dan anak luar biasa lah, itu istilah-istilah di masyarakat. Nah, seperti kita di lingkungan kita kan gitu. Biasanya dasar anak cacat. Nah, gitu. Ada juga difabel lah. Difabel ini juga istilah yang juga familiar ya. Istilahnya lebih sopan. Kalau ini ya cacat, tuna, berkelainan ini kayaknya kurang humanis lah gitu. Jadi kalau difabel itu lebih ke menghaluskan kosakata. Difference ability. Istilah luar biasa yang ini, Nah, yang ini tadi ada anak yang luar biasa, karena ini biasanya ditangani oleh PLB, pendidikan luar biasa. Jadi istilah luar biasa itu lebih menitik beratkan pada kondisi fisik, mental, dan emosional, yang mana itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi anak yang luar biasa itu dari fisiknya gimana? Nah, fisiknya mungkin tidak lengkap, kurang satu, ataupun hilang satu lah gitu. Dari segi mental mungkin berbeda dengan kita pada umumnya kan gitu. Mau maju takut, gemeter gitu.
dari segi emosionalnya, sorry ini redaksinya salah, emosional. Nah, emosional itu bagaimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu beda dengan yang lainnya. Itu istilah luar biasa. Nah, kemudian kenapa sih ABK atau berkebutuhan khusus ini lebih saya sarankan atau dunia internasional menggunakan. Nah, karena ini untuk memacu mereka yang berkekurangan, tapi diharapkan untuk mencapai kebutuhannya itu dia bisa mengoptimalkan dengan prestasinya gitu. Berfokus pada bagaimana mencapai prestasi sesuai dengan potensinya. Saya yakin orang yang netra itu kan juga punya keunggulan di pendengarannya. Nah, gitu. Jadi dengan pendengarannya itu bagaimana dia bisa untuk mengoptimalkan prestasinya. Berkebutuhan, jadi kebutuhannya sama gitu. Saya sama misalnya si A sama si B, itu punya kebutuhan untuk berprestasi. Nah, tapi berhubung si B ini misalnya punya berkekurangan, nah, harus punya mengunggulkan potensi yang lain supaya bisa berprestasi sama-sama lah gitu. Jadi istilah ABK difabel anak cacat lah gitu. Jadi kalau saya menyarankan lebih ke anak berkebutuhan khusus. Ya nanti kalau di desa, ya apa toh mas, ya apa toh mbak, nah gitu itu bisa teman-teman jelaskan esensi dari berkebutuhan khusus. Lebih memanusiakan lah gitu. Karena itu juga sama-sama makhluknya Tuhan gitu. Kemudian kita di konsep dasar ABK. Nah, ini kalau langsung tatap muka itu tak suruh teman-teman baca gitu satu-satu. Tapi karena ini daring ya saya yang baca. Konsep dasar ABK. Bobby adalah seorang anak yang berusia 7 tahun dan duduk di kelas 1 sekolah dasar. Bobby memiliki kelainan fisik, yaitu jari-jari tangannya kirinya hanya ada 4, gitu ya. Ada 4. Sorry, gimana ya? Gini. Suatu kecelakaan menyebabkan ibu jarinya itu harus dipotong atau diamputasi. Sehingga Bobby termasuk anak yang memiliki kecacatan, yaitu jari. Bobby tidak memerlukan bantuan khusus dalam proses pembelajaran di sekolah dan sosialisasi di lingkungannya. Jadi Bobby ini tidak perlu bantuan khusus. Dia istilahnya bisalah mengikuti proses pembelajaran dan juga bersosialisasi di lingkungan tempat dia tinggal. Kasus yang kedua, Dewi itu usianya 7 tahun. Dia secara fisik, kesan lahiran tidak ada beda dengan anak-anak yang lain sebaya. Jadi sama, Mbak. Setelah masuk kelas mengikuti proses pembelajaran, Dewi terlihat bingung dan selalu ketinggalan dalam prestasi belajar dengan teman-temannya. Bahkan tidak bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas. Ternyata Dewi ini memang tidak mampu mengikuti proses pembelajaran seperti teman-temannya. Dewi memerlukan cara atau metode tersendiri atau khusus dalam mengikuti proses pembelajarannya. Setelah mendapatkan layanan pembelajaran tersendiri sesuai dengan keadaannya, Dewi dapat mencapai prestasi belajar dengan nilai rata-rata kelas. Jadi secara physically normal, tapi secara kemampuan akademis dia selalu ketinggalan. Makanya perlu dibantu oleh dosennya atau gurunya atau teman sebayanya. Ini dibantu menjelaskan. Kalau kita mendengar tell me, telat mikir, atau DDD, daya dong rendah. Jadi perlu dibantu untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Ada 2 kasus. Yang satu memiliki
kasus dengan jari yang cuma 4, yang kedua ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Yang satu tanpa bantuan, yang kedua perlu bantuan. Kira-kira pertanyaannya apa? Nah, dari kedua kasus ini ada dua esensi atau dua poin yang bisa kita ambil. Jadi ada perbedaan interindividual dan antar individual. Nah, perbedaan interindividual. Interindividual ini saya ambilkan dari buku. Dari buku ini yang teman-teman copy. Nah, itu redaksinya keliru, Interindividual itu saya tadi ngopinya keliru. Itu sama, bukunya seperti yang teman-teman pegang, yang sudah saya share kemarin. Nah, jadi perbedaan interindividual itu atau saya benahi dulu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi sudah saya perbaiki. Nah, perbedaan interindividual. Jadi dari dua kasus tadi ada dua poin penting, yaitu inter sama antar individual. Kalau interindividual itu berarti membandingkan keadaan individu dengan orang lain dalam berbagai hal, diantaranya perbedaan keadaan mental. Nah, jadi perbedaan sesama individu bisa melihat tentang kemampuan intelektualnya. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang tell me tadi, telat mikir, atau daya dong rendah. Kemudian ada di kemampuan panca inderanya. Ada yang penglihatannya itu tajam, tanpa kacamata, ada yang pakai kacamata. Ada juga kemampuan gerak motorik, gerakan tangan kayak gini. Ada yang cekatan, ada yang lambat. Kemampuan berkomunikasi, ada yang pede, ada yang malu-malu. Terus perilaku sosial, jadi bersosialisasi dengan teman itu ada yang mudah gaul atau bablas sama sekali tidak punya teman. Jadi keadaan membandingkan keadaan individu dalam berbagai hal. Jadi yang membedakan inter itu apa ya? Inter itu dengan orang lain. Terus antar individu, perbandingan antar potensi lah. Jadi kalau di sini ini lebih ke apa sih yang kalau yang inter, nah yang ada pada dirinya sendiri itu dibandingkan dengan orang lain. Nah, jadi yang dimilikinya, yang melekat. Nah, kemudian yang kedua diantar lah, itu lebih ke potensinya. Nah, jadi keunggulannya. Nah, kalau di inter saya kira teman-teman punya semua, hanya saja kualitasnya yang berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi kayak kapasitas kemampuan intelektual tadi, itu kan semuanya sama. IQ itu punya, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu. Terus, nah antar itu lebih ke potensi yang ada dalam diri individu itu sendiri. Jadi muncul dari berbagai aspek, misal intelektual, fisik, psikologis, dan sosial, seperti itu. Jadi dari kasus ke tadi ada dua poin yang dapat kita ambil. Nah, kemudian kita membahas lebih dalam tentang istilah ABK.
Kalau tadi kan istilah ABK secara apa ya, yang lebih digunakan yang mana, tapi secara definisi lah akan kita bahas. Exceptional children, nah, berkaitan dengan konsep atau istilah disability. Nah, jadi istilah lagi ada disabilitas, itu juga ada kaum disabilitas. Jadi lebih definisinya adalah keterbatasan. Jadi terbatas, nggak bisa ngapa-ngapa, terbatas. Misal orang yang netra itu terbatas penglihatannya. Kemudian bersinggungan dengan tumbuh kembang normal, jadi abnormal. Up itu kan artinya tidak normal. Kemudian bisa juga penundaan. Nah, pertumbuhannya itu tertunda, tidak barengan dengan teman-teman seusianya, gitu. Atau tidak muncul, bahkan absen. Nah, gitu. Pemahaman terhadap konteks biologi, psikologi, sosial, dan kultural itu berkaitan dengan apa ya? Perbedaan tentang dalam konteks biologis. Nah, semisal biologisnya yang tidak komplit tadi, jarinya cuma 4. Nah, gitu. Itu menurut apa ya? Istilah yang sering umum secara definisi etimologi ya. Kemudian menurut WHO, Organisasi Dunia Kesehatan, ABK itu ada 3. Jadi yang pertama impairment, merupakan suatu keadaan dalam kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormal psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Nah, jadi kalau teman-teman memahami redaksinya yang mumet, pusing, lihat contohnya saja. Contoh orang yang mengalami amputasi satu kakinya, maka dia mengalami kecacatan kaki. Nah, gitu. Impairment itu kehilangan kondisi ya yang ada dalam dirinya. Nah, gitu. Contoh sederhana kayak tadi diamputasi. Nah, gitu. Ada juga definisinya yang kedua adalah disability, merupakan keadaan di mana individu mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan impairment tadi, kecacatan pada organ tubuh. Nah, jadi karena ada impairment, maka fungsinya menjadi atau kurang mampu lah, fungsinya menjadi berkurang atau kurang mampu. Contoh pada orang yang cacat kakinya, maka dia merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk melakukan mobilitas. Kalau orang kaki 2 bisa lari, tapi kalau cuma 1 ya nggak bisa, harus pakai tongkat. Contohnya gitu. Itu disability. Jadi kekurangmampuan karena impairment tadi. Nah, kemudian handicapped merupakan ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment dan atau disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran normal pada individu. Jadi ini akibat dari impairment dan disability. Contohnya, bisa diartikan suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan karena ya adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Contoh, orang yang mengalami amputasi kaki sehingga untuk melakukan mobilitas atau berinteraksi dengan lingkungan, dia memerlukan kursi roda. Nah, gitu. Jadi apa ya?
apa itu dari impairment, kemudian disability, nah itu diturunkan menjadi ke definisi dari handicapped. Ini ya, dia memerlukan kursi roda lah. Itu definisi dari WHO. Terus apa saja sih jenis-jenis kebutuhan khusus? Nah, oke, jadi saya lanjutkan. Dari definisi ABK tadi, teman-teman sudah istilahnya mendapatkan pemahaman apa sih arti dari ABK itu. Untuk selanjutnya di pertemuan yang kedua ini, silakan teman-teman tulis jawaban ini yang ada di layar ini di kolom komentar menurut teman-teman sendiri pandangannya. Nah, jadi di WHO tadi kan ada tiga definisi untuk menjelaskan tentang ABK. Dari situ teman-teman saya minta untuk menuliskan atau menceritakan tentang sebuah kasus, bisa itu tetangganya, bisa itu saudara atau keluarganya, atau bahkan fiktif atau karangan teman-teman, yang mana itu bisa menunjukkan, tapi saran saya lebih ke nyata aja ya, nyata. Jadi mohon saya perbaiki. Nah, jadi silakan teman-teman ceritakan baik itu saudara ataupun keluarga ataupun tetangga yang mengalami bisa disebut ABK lah. Teman-teman jelaskan. Ada 3 jenis kan dari WHO tadi lah. Teman-teman ceritakan di situ. Apa yang disebut disability, kemudian apa yang disebut apa tadi? Handicapped, nah gitu. Tapi alangkah baiknya teman-teman juga jelaskan dulu di awal, semisal karena jarinya 4 itu kenapa? Entah itu kecelakaan ataupun musibah lah gitu. Dan itu ditulis di kolom komentar, semua wajib nulis satu-satu. Nah, gitu. Itu sebagai bentuk keaktifan teman-teman dalam perkuliahan. Nah, kalau nggak nulis lah berarti saya anggap tidak hadir atau tidak masuk perkuliahan. Itu satu ya. Jadi tugasnya mudah toh? Mudah, cuma tinggal dikira-kira keluar, diingat-ingat ada tetangga atau keluarga yang mengalami masalah ABK gitu. Itu ya satu. Kemudian lanjut jenis-jenis kebutuhan khusus. Nah, satu nanti kita akan bahas lebih dalam di materi sesi selanjutnya. Ada kelainan mental. Jadi ada yang mentalnya tinggi. Itu contoh anak berbakat yang IQ-nya melebihi berapa ya? 120-an lah. Gitu. Mental rendah lah, itu mungkin IQ-nya rendah tadi kayak daya dong rendah lah gitu. Atau berkesulitan belajar spesifik. Nah, misal teman-teman sulit belajar tentang warna, belajar tentang matematika, bahasa. Nah, gitu. Terus ada kelainan fisik. Itu secara physically. Contoh tunadaksa. Apa sih tunadaksa? Ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunawicara. Dan kelainan emosi. Kelainan emosi ini ada gangguan perilaku, kemudian ADD itu bisa disebut sebagai gangguan konsentrasi, atau ADHD
apa itu anak yang hiperaktif. Nah, dari jenis-jenis ABK ini nanti akan didetailkan di pertemuan di selanjutnya. Oke, untuk sesi pada kedua ini saya cukupkan. Teman-teman bisa perdalam lagi di buku e-book yang sudah saya bagikan. Terus ada tugas yang kedua, formatnya masih sama. Di kolom komentar tuliskan pertanyaan teman-teman seputar materi ini. Wajib. Jadi tulis nama dan juga pertanyaannya. Oke, itu ya. Jadi ada 2 tugasnya teman-teman. Menulis di kolom komentar apa jawaban yang tadi. Yang kedua, membuat pertanyaan. Bisa ditujukan ke saya. Atau kalau teman-teman benar-benar nggak tahu ya, itu tulis aja. Gitu. Tulis pertanyaan juga di kolom komentar. Wajib, fungsinya untuk memantau keaktifan teman-teman. Oke, baik teman-teman, sampai berjumpa di sesi yang selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan tidur terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.